Namaku Diana. Aku kuliah di salah satu kampus yang ada di Bandung. Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman seram yang pernah aku alami. Tepatnya, ketika aku sedang mengerjakan tugas bersama teman-temanku. Saat itu, aku mendapat tugas kelompok dari kampus untuk membuat sebuah bahan observasi. Jumlah anggota kelompokku ini sekitar 7 orang. Laki-lakinya ada 4 dan 3 orang sisanya perempuan. Kami pun mencari tempat yang bisa kami jadikan untuk tempat mengerjakan tugas bersama. Hingga akhirnya kami pun menemukannya. Sebuah villa yang bisa dibilang sangat nyaman. Ada kolam renangnya. Kemudian di pinggir kolam itu ada gazebo yang langsung melihat ke arah pemandangan. Kamarnya pun cukup untuk kami bertujuh. Hari pertama aku datang ke villa itu, rasanya sangat nyaman sekali. Ditambah pemandangan cantik yang membuatku betah dan ingin berlama-lama duduk di gazebo sebelah kolam renang. Aku pun masuk ke dalam rumah dan membereskan beberapa barang. Aku lihat ada sebuah akuarium yang di atasnya terdapat foto seorang nenek tua, lengkap dengan figuranya. Kemudian, kualihkan pandanganku lagi ke arah ruang tengah. Ada sebuah kursi goyang yang sepertinya sengaja disimpan menghadap ke arah TV. Aku pun duduk di atas kursi goyang tersebut. Sepertinya kursi ini terbuat dari kayu jati. Sangat berat untuk digerakkan. Atau mungkin kursi ini sudah rapuh. Entahlah. Singkat cerita, akhirnya kami pun bersiap untuk mengerjakan tugas kelompok. Kami berkumpul di area gazebo dan satu persatu tugas kami kerjakan. Salah satu temanku mengambil dokumentasi aktivitas kami di villa ini. Dan akhirnya, sekitar jam 10 malam, kami memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan esok hari. Sebelum tidur, aku melihat-lihat hasil foto dokumentasi yang barusan diambil oleh temanku. Dan aku pun melihat fotoku yang diambil di dekat gazebo. Lalu, ini apa ya? Seperti ada sesuatu di atasku ini. Kemudian di pinggirnya banyak sekali orbs. Lalu ku perbesar gambar tersebut dan ku perhatikan kembali. Ini seperti bentuk wajah. Bentuknya berupa asap dan terlihat sorot mata yang begitu nampak marah. Aku pun memperlihatkannya pada teman-temanku. Namun, salah satu temanku berkata, mungkin itu hanya foto biasa. Kuperhatikan foto tersebut terus-menerus dan sudahlah, ini hari pertama.
aku juga tidak mau membuat banyak orang panik. Hari kedua pun, kami harus bekerja ekstra karena tugas kami masih banyak. Masuk hari kedua kami menginap. Malam itu kuingat hari Kamis. Ketika itu, salah satu temanku mengajakku untuk mendengarkan Nightmare Side. Perjalanan siang itu cukup memakan waktu. Selama perjalanan, sambil ngobrol-ngobrol santai, kami sesekali membahas agenda untuk di villa nanti. Dan ketika kami mendengarkan, ceritanya tentang sebuah villa. Beberapa jam kemudian, Aku jadi teringat tentang foto yang kemarin diambil. Dan adanya penampakan. Aku pun melihat ke arah gazebo dan melihat ke arah sekitar sekaligus. Pandanganku juga tertuju kepada arah foto seorang nenek yang ada di atas akuarium. Lalu aku pun kembali mendengarkan Nightmare Side ini sampai selesai. Adalah sosok yang paling sering menampakkan dirinya ketika dia menginap di villa ini. Sekitar jam 1 malam, semua teman-teman sudah tertidur lelap. Namun aku terbangun karena lapar. Dan aku pun langsung menuju dapur. Sambil memasak, aku pun sambil memikirkan tentang tugasku yang harus dilanjut esok hari. Aku pun selesai memasak dan langsung ke ruang tengah untuk duduk di depan TV. Di sebelah temanku yang sedang tidur di sofa. Sambil menonton TV, aku pun memakan mie instanku. Baru beberapa sendok aku memakannya, tiba-tiba, hah? TV ini berpindah sendiri. Aku pun akhirnya memindahkan kembali channel TV tersebut dan melanjutkan makan. Lalu, loh, kenapa sih ini pindah lagi? Akhirnya, kupindahkan kembali channel TV-nya dan menaruh remote di depanku. Lalu, beberapa menit kemudian, TV ini kembali normal. Tapi, sayupku dengar ada suara di belakang yang terdengar. Ini sepertinya suara kursi goyang. Aku pun melihat ke arah belakangku ini dan kursi goyang di belakangku ini bergerak lambat. Lalu kulihat kursi goyang tersebut berhenti dengan sendirinya. Karena penasaran, aku pun duduk di atas kursi goyang tersebut dan berkata, "Ganggu mulu ya dari tadi. Sorry, aku gak takut." Aku pun menggoyangkan kursi ini. Lalu tiba-tiba saja kursi ini terasa sangat berat untuk digerakkan. Aku berusaha untuk menggerakkannya dengan sekuat tenaga. Karena susah, akhirnya aku pun melihat apa yang mengganjal pada kursi ini. Aku pun lalu melihat ke arah belakangku. Dan astaga! Ada
Ada seorang nenek tua yang sedang memegang kursi ini, sambil melihat ke arahku dengan muka yang seperti marah padaku. Matanya putih dan sama persis seperti apa yang ada di foto yang kulihat di rumah ini. Lalu sambil menatap ke arahku, ia seperti berkata, aku pun langsung terjatuh dari kursi dan membangunkan temanku sambil menunjuk ke arah kursi goyang tersebut dan melihat ke arah foto nenek tua yang ada di atas akuarium itu. Temanku pun berusaha untuk menenangkanku. Tak lama, penjaga villa ini pun juga datang dan memberikanku air putih. Aku pun bilang kepada teman-temanku bahwa sosok nenek tua yang tadi kulihat berkata untuk jangan berisik di rumah ini. Lalu sang penjaga rumah mengatakan mungkin dengan kehadiran kami di rumah ini membuat sang penunggu terasa terganggu dan menyuruh kami untuk menjaga perkataan ataupun ucapan dan juga sikap kami selama di rumah ini, karena kami adalah orang baru atau orang asing bagi mereka.